Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas topik yang menarik tentang sifat koligatif larutan dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu sifat koligatif larutan. Sifat koligatif adalah sifat-sifat yang tergantung pada jumlah partikel pelarut dalam suatu larutan, bukan pada jenis partikelnya. Jadi saat ditambahkan garam atau gula pada air, yang dinilai bukan rasa asin atau manisnya, tapi pada berapa banyak jumlah garam atau gula yang dimasukkan ke air. Ada 4 sifat utama koligatif, yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan peningkatan osmosis. Penurunan tekanan uap terjadi ketika zat terlarut ditambah ke dalam pelarut. Maka pada suhu yang sama, tekanan uap larutannya menjadi lebih rendah dibandingkan tekanan uap larut murni. Kenaikan titik didih terjadi ketika penambahan zat pelarut ke dalam pelarut pada tekanan yang sama menyebabkan titik didih di larutan menjadi lebih tinggi daripada titik didih pelarut murninya. Penurunan titik beku adalah ketika penambahan zat pelarut ke dalam pelarut pada tekanan yang sama menyebabkan titik beku larutan menjadi lebih rendah daripada titik beku pelarut murni. Peningkatan osmosis yaitu ketika penambahan zat pelarut ke dalam pelarut menyebabkan peningkatan tekanan osmotik larutan. Nah, sifat koligatif ini ternyata banyak pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah menurunkan titik beku larutan. Mari kita lihat bagaimana sifat koligatif ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Anda mungkin pernah bertanya, mengapa nelayan dalam ikan menaruh ikan hasil tangkapan atau jualan mereka ke dalam wadah berisi es batu dan garam? Mengapa bukannya hanya menggunakan es batu saja? Mari kita cari tahu jawabannya melalui eksperimen berikut. Di sini saya memiliki 2 buah wadah yang berisi air dengan volume yang sama. Lalu disiapkan juga garam sama termometer digital dengan stiker dengan tulisan air garam. Juga ada 1 sendok dan 1 sumpit. Lalu 1 wadah ini saya akan tambahkan garam dan diaduk hingga larut. Lalu saya tempelkan stiker penanda atau pada wadah berisi air garam supaya nanti kita mudah kenali. Setelah itu kita masukkan sendok ke wadah air biasa dan sumpit ke wadah air garam. Nah, sekarang saya akan masukkan kedua wadah ini ke dalam freezer. Lalu kita tunggu hingga beku. Nah, saat ini kedua wadah sudah beku. Mari kita lihat hasil eksperimennya. Saya akan melepas sendok dan sumpit dari wadah. Lalu ke dalam lubang bekas sendok dan sumpit tadi, kita masukkan termometer untuk mengukur suhunya. Nah, karena suhu di termometer turunnya bertahap, jadi kita coba ukur suhunya selama 3 menit. Suhu saat ini berada pada 0,5 derajat Celcius. Nah, sekarang kita akan mengulangi cara yang sama dengan larutan air garam. Nah, sekarang kita akan lakukan yang sama di air garam tersebut. Jadi, hasil pengukuran tersebut menunjukkan bahwa suhu larutan garam adalah negatif 5,3 derajat Celcius. Jadi ternyata larutan es yang mengandung garam lebih dingin 5,8 derajat Celcius daripada suhu air biasa.
Hal ini membuktikan salah satu sifat koligatif larutan, yaitu penambahan garam ke dalam air dapat menurunkan titik beku larutan. Jadi, mengapa nelayan menggunakan es batu yang diberi garam? Nah, penurunan titik beku larutan garam ini membantu menjaga ikan tetap segar lebih lama selama perjalanan mereka dari laut ke darat. Itulah salah satu contoh bagaimana sifat koligatif larutan bisa berguna dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.